Bagaimana Anda sebagai santri Pondok Pesantren As-Salafiyah memandang kesadaran sosial dalam konteks agama Islam? Kalau kita bicara soal kesadaran sosial, kita kembali pada hakikat manusia. Hakikat manusia itu adalah makhluk sosial, artinya kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita selalu membutuhkan uluran tangan orang lain. Nah, dalam Islam itu kan kita pahami ada prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah artinya kita menjaga persaudaraan antara umat Islam. Di samping itu, lebih fundamental kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, kita melihat prinsip itu sebagai hubungan timbal balik. Ya, kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita, seperti itu. Nah, di samping itu juga ada prinsip bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau saya ya sebagai santri Pondok Pesantren Komplek Tahasus, saya kira bentuk program kesadaran sosial yang terstruktur atau terkonsep mungkin belum ada. Namun kalau saya memahami di Komplek Tahasus, para santri itu memang dididik untuk mempunyai sikap empati terhadap lingkungan sekitar, kondisi sosial. Misalnya jika ada orang yang meninggal, biasanya teman-teman santri itu takziah atau melaksanakan pengajian khataman Al-Quran, istilahnya itu kalau teman-teman santri menyebutnya muqaddaman, seperti itu. Nah, saya kira kalau program secara terstruktur, rutin itu mungkin nggak ada. Cuman kalau kepedulian tetap, artinya kepedulian itu situasional, seperti itu. Apakah ajaran Islam memberikan dasar yang kuat mengenai pentingnya kesadaran sosial dalam pesantren? Nah, tentu kalau kita bicara soal pesantren, Pondok Pesantren As-Salafiyah itu kan berafiliasi pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama baru-baru ini itu memperkenalkan program humanitarian Islam. Kalau bahasa pesantrennya itu adalah Islam lil Insaniyah, Islam untuk kemanusiaan. Nah, gagasan itu bukan berangkat dari ruang kosong, artinya banyak pertimbangan, banyak argumentasi yang dibangun yang pada akhirnya mendapat suatu gagasan itu atau paradigma itu. Salah satunya adalah Islam rahmatan lil alamin. Artinya kita sebagai umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia, yang posisinya adalah umat Islam terbesar di dunia, mempunyai tanggung jawab sosial, mempunyai tanggung jawab bagaimana Islam itu dikampanyekan secara damai. Artinya bukan sebagai mana yang dinarasikan oleh orang-orang yang cenderung ingin memojokkan Islam, seperti Islam agama teroris dan Islam agama kekerasan, Islam agama yang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Kurang lebih seperti itu kalau bicara soal landasan pokok ya. Nah, bicara soal tantangan terhadap empati sosial santri kepada masyarakat, sebenarnya ini bukan hanya masalah para santri ya, tapi masalah anak-anak muda secara umum. Kita bisa melihat bahwa kehadiran teknologi informasi, disrupsi teknologi informasi melalui ponsel cerdas, melalui digitalisasi yang bermacam-macam bentuknya, itu tentu berdampak pada sikap anak-anak muda yang semakin individual. Artinya sikap yang merasa seseorang itu berdikari, artinya bisa berdiri secara mandiri. Padahal kita bisa melihat bahwa kita itu masih
membutuhkan orang lain seperti itu. Kalau kita bicara soal tantangan banyak, salah satunya kaitannya dengan kita sebagai anak muda termasuk saya belum mampu membuat skala prioritas yang mana kita mementingkan diri sendiri atau mementingkan orang lain seperti itu. Dan saya kira tantangannya banyak sekali dan tidak hanya berlaku bagi santri. Ya, pesantren itu kan adalah representasi dari agama Islam. Tentunya dengan praktik-praktik yang saya sebutkan tadi, tentu Islam memang adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk implementasinya pada kepedulian sosial masyarakat. Seperti itu. Saya kira seperti ini. Santri pada era sekarang, santri itu kan tuntutannya bukan cuma satu. Artinya bukan hanya tuntutan bisa ngaji, tapi juga tuntutan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Begini, karena pada era belakangan ini tantangan itu kan semakin tinggi dan pada akhirnya butuh sosok-sosok santri yang tidak hanya paham soal ilmu agama tapi juga paham soal ilmu sains, ilmu industri, ilmu perekonomian dan lain sebagainya. Kita jangan sampai masa depan negara ini kita serahkan pada orang yang memang spiritualitasnya itu masih rendah. Kalau bilang spiritualitas itu kan bagiannya santri. Nah, maka dari itu santri itu juga harus merambah pada dunia yang merambah pada disiplin-disiplin yang lebih luas, tidak hanya disiplin keagamaan. Kurang lebih seperti